Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu tentang arti penting kerjasama dan menerapkan kerjasama dalam berbagai lingkungan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar ilmu yang kita dapat bermanfaat, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Bahasan kita yang pertama yaitu pentingnya kerjasama. Menurut kalian, penting nggak sih kerjasama itu dilakukan? Ya, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, bernegara adalah suatu keniscayaan karena manusia merupakan makhluk sosial. Jadi makhluk sosial itu apa? Makhluk sosial itu manusia atau makhluk itu butuh bantuan dari manusia yang lain. Jadi manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Meskipun dia orang kaya, namun dia perlu bantuan atau melakukan kerjasama dengan orang lain. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kerjasama dalam berbagai hal, meskipun terdapat keberagaman dalam masyarakat. Adanya keberagaman itu justru mendorong setiap warga negara mengembangkan persatuan serta kesatuan bangsa. Kerjasama antar anggota masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Arti penting kerjasama itu apa saja dalam kehidupan bangsa Indonesia? Nah, yang pertama ini, arti penting kerjasama mendorong timbulnya semangat gotong royong dan sikap kekeluargaan. Yang kedua, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat terselesaikan. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Dan yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Nah, ini tentang tujuan dari diadakannya kerjasama. Yang pertama, yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan sangat penting dalam suatu kehidupan. Oleh karena itu, setiap individu atau setiap manusia yang mempunyai tujuan yang sama biasanya akan mempermudah kegiatannya sehingga mereka melakukan kerja sama. Dan yang kedua, yaitu memunculkan sikap toleransi. Toleransi merupakan suatu istilah dalam konteks sosial, budaya, serta agama yang berarti sikap perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya, toleransi dalam kehidupan beragama, yaitu penganut agama atau keyakinan yang mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya.
Dan tujuan yang ketiga yaitu adanya sikap menghargai satu sama lain. Saling menghargai sesama manusia, menerima perbedaan antar setiap manusia sebagai hal yang wajar dan tidak melanggar hak asasi manusia yang lain. Oleh karena itu, dengan adanya sikap saling menghargai akan menghasilkan atau menimbulkan kerjasama yang baik pula. Manfaat kerjasama yang pertama yaitu menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat. Yang kedua, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Masyarakat yang solid di tingkat RT maupun RW akan mampu menjalin persatuan yang lebih besar lagi dalam skala nasional. Dan manfaat yang ketiga itu meringankan beban pekerjaan yang harus ditanggung. Selain meringankan pekerjaan yang harus ditanggung oleh masing-masing individu, kerjasama juga membuat sebuah pekerjaan menjadi lebih cepat untuk diselesaikan. Artinya, kerjasama dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efektif serta efisien. Dan manfaat yang keempat yaitu menjalin dan membina hubungan sosial yang baik dan harmonis antar masyarakat. Lingkungan sekitar tempat tinggalmu yang harmonis akan menyehatkan masyarakatnya pula. Ketika ada satu anggota masyarakat yang kesulitan, maka anggota masyarakat lain atau tetangga sekitar kalian akan sigap atau cepat membantu memberikan pertolongan. Bahasan kita yang selanjutnya yaitu menerapkan kerjasama dalam berbagai lingkungan. Selanjutnya, kerjasama yang ada di lingkungan sekolah. Kerjasama juga harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, jadinya tidak hanya dilakukan di rumah saja, melainkan kerjasama juga harus kalian lakukan di lingkungan sekolah. Lembaga pendidikan seperti sekolah ini dapat berjalan karena adanya kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari kepala sekolah, guru, staf TU, sampai kalian, yaitu peserta didik, saling bekerjasama. Contohnya, hal-hal yang bisa kalian lakukan di lingkungan sekolah sebelum terjadinya pandemik ini ya. Nanti kalau sudah masuk normal seperti biasanya, kalian tetap harus menerapkan sikap kerjasama di lingkungan sekolah. Yang pertama, yaitu mengikuti upacara dengan khidmat dan tertib. Jadinya kalian harus mengikuti upacara dengan khidmat tertib agar tidak mengganggu teman yang lainnya maupun dewan guru yang lainnya. Jika kalian ramai dalam kegiatan upacara, maka yang lainnya juga akan terganggu. Yang kedua, contoh kerjasama di lingkungan sekolah, yaitu mentaati tata tertib yang berlaku. Yang ketiga, menjaga kebersihan sekolah juga merupakan salah satu bentuk kerjasama di lingkungan sekolah. Dan yang keempat yaitu belajar kelompok. Ayo di sini siapa yang biasanya tidak mengikuti kerja kelompok, hanya nitip nama? Itu tidak boleh ya. Jadi semisal kalian mendapatkan tugas dari bapak ibu guru kalian, kalian harus juga ikut andil.
ikut kerjasama dalam menyelesaikan tugas atau belajar kelompok. 3 yaitu kerjasama di lingkungan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa hidup bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mencapai tujuan hidup, setiap warga harus melakukan kerjasama dengan yang lainnya. Salah satu wujud kerjasama dalam lingkungan masyarakat yaitu kerja bakti. Kalian mungkin sering melihat kerja bakti, kegiatan gotong royong pada hari Minggu untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal agar terlihat bersih dan nyaman. Nah, yang pertama tadi nih ya, membersihkan lingkungan. Yang kedua, memperingati hari-hari besar nasional. Biasanya itu, contohnya, kalian di lingkungan rumah kalian memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus itu di antara masyarakat di rumah kalian melakukan kerjasama agar tercapainya kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Yang ketiga, contohnya yaitu menjaga keamanan lingkungan. Di tempat tinggal kalian biasanya juga ada dilakukannya ronda malam ya. Di situ kerjasama antar anggota masyarakat menjaga keamanan, ketentraman dengan cara bergiliran dijadwal untuk berjaga malam di ronda. Dan yang terakhir yaitu kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalian sebagai penerus bangsa hendaknya menumbuhkan kerjasama dalam membangun bangsa ini ya. Semangat pemuda kelak membawa masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Semangat tersebut terbukti dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah persatuan seluruh komponen bangsa Indonesia. Pemuda yang berpikiran kritis serta inovatif menjadi investasi masa depan. Tidak hanya pemuda juga, semua warga negara harus bersama-sama membangun bangsa. Nah, ini contoh perwujudan kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan peringatan hari besar dan keagamaan dan hari besar nasional. Dan yang kedua, warga negara bekerjasama dengan pemerintah dengan membayar pajak. Apa sih tujuan membayar pajak ini? Pajak dipungut dari masyarakat dan nanti hasilnya digunakan untuk masyarakat untuk memenuhi tujuan nasional, dilakukan pembangunan secara nasional. Dan yang terakhir, tujuan yang terakhir dalam kerjasama berbangsa dan bernegara yaitu berperan aktif mendukung program pemerintah. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, saya berpesan agar kalian tetap selalu mematuhi protokol kesehatan, tetap berada di rumah, belajar dari rumah. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon diberikan maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.